Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan fillah sekalian, ini adalah pertemuan kita yang kedua ya, setelah pertemuan pertama kemarin saya sampaikan pengantar yang insya Allah pada hari ini kita akan mulai membahas kitab Abadiul Fiqhiyah juz yang pertama. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, mari kita kirim Fatihah dulu untuk yang pertama, yaitu penulis kitab ini. Semoga Allah kasih kita kemanfaatan melalui beliau dan juga Allah tempatkan beliau di tempat yang mulia di sisinya. Dan juga untuk guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka, dan untuk kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ala hadzini wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita akan mulai dari bab yang pertama, yaitu tentang Al-Islam. Al-Islamu, Islam. Jadi di dalam kitab ini seperti di sini ada sin ya, huruf sin, mal islamu. Sin itu kependekan dari soal. Soal itu pertanyaan, sedangkan di bawahnya itu ada huruf jim. Jim itu jawab. Jadi kitab Mabadi Fikih juz 1 ini disusun dalam bentuk tanya jawab. Ada pertanyaan, ada jawaban. Ya, kita lanjut ya. Soal mal islamu. Ma apa al-Islamu? Islam itu, silakan ditulis terjemah ya, ditulis arti katanya di bawah katanya ya. Ma apa al-Islamu? Islam itu, gitu. Jawab, huwa dinul ladzi ba'atsallahu bihi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Huwa dia, yaitu Islam, alladzi ad-dinu ya. Ad-dinu adalah agama alladzi yang ba'asa telah mengutus Allahu, yaitu Allah, bihi dengannya, sayyidana junjungan kita, Muhammadan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihidayatin nasi, lihidayati sebagai petunjuk, an-nasi bagi manusia, wa sa'adatihim, wa dan sa'adatihim kebahagiaan mereka atau keberuntungan mereka. Nah, ini adalah definisi ya, atau ta'rif, definisi dari Islam. Jadi Islam itu ya, oleh Syekh Umar Abdul Jabbar dijelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang dengan Islam itu diutuslah oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu adalah agama yang berasal dari Allah. Ini yang pertama yang harus kita garis bawahi. Islam itu adalah agama yang berasal dari Allah, yang kemudian yang diutusnya itu adalah Nabi Muhammad. Dimana kalau agamanya itu berasal dari Allah tapi yang diutus bukan Nabi Muhammad, maka itu bukan Islam. Gitu maksudnya. Apalagi kalau agama yang tidak berasal dari Allah gitu. Tentunya ini bukan Islam.
Nah, ta'rif ini penting, definisi ini penting agar kita bisa membedakan. Karena seperti sekarang itu berkembang ajaran milah Abraham. Terakhir saya itu ada eh, berdiskusi dengan salah satu pengikutnya, ya ternyata dia tidak lagi mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah atau fungsi Nabi Muhammad itu untuk diikuti, ya mereka tidak lagi menempatkan Nabi Muhammad itu sebagai orang yang diikuti. Artinya apa? Dia sekarang itu lebih mengikuti kepada pimpinannya itu siapa? Musadik gitu ya. Nah, Musadik itu bukan nama asli itu gelar. Dia menggelari diri. Nah, jadi sekali lagi bahwa agama Islam itu adalah agama yang berasal dari Allah, di mana yang diutusnya adalah Nabi Muhammad. Lalu apa fungsi dari agama Islam itu? Nah, di sini dikatakan lihidayatin nas, untuk sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, di dalam pengantar kemarin ya, itu sudah saya sampaikan bahwa fungsi dari fikih, fungsi dari fikih adalah sebagai tuntunan. Itu. Jadi kita belajar fikih ini adalah belajar tuntunan hidup. Dan agama Islam adalah agama yang memberikan tuntunan hidup bagi manusia. Petunjuk bagi manusia wasa'adatihim, dan untuk kebahagiaan mereka. Nah, di sini penting untuk kita pahami bahwa kebahagiaan hidup baik itu di dunia maupun di akhirat hanya akan bisa dicapai dengan Islam. Bahwa kalau kita tidak menggunakan Islam sebagai jalan hidup kita, maka kita tidak akan mendapati rasa bahagia. Nah, ini. Apalagi ya kita bersosialisasi, ya hidup ini kan kita namanya orang hidup tuh banyak masalah. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa masalah. Kalau dia waras ya tentunya, kalau orang gila sih itu lain lah urusannya itu. Jadi kalau orang waras seperti kita ini, hidup itu selalu akan ada masalah. Tapi bagaimana ceritanya, masalah itu tidak merusak kebahagiaan kita. Nah, itu akan kita dapati dengan Islam. Bahwa sebagian justru merasa bahagia dengan datangnya masalah. Itu. Yang insya Allah nanti ya keadaan-keadaan seperti itu akan kita temui ya insya Allah kalau kita istiqomah dalam mengikuti kajian ini. Jadi kebayang banyak masalah tapi bahagia itu. Ya insya Allah. Ya berikutnya soal berikutnya, kam arkanul Islam, kam ada berapa arkanu rukun-rukun al-Islami Islam? Jawab, arkanul Islami, arkanu rukun-rukun al-Islami Islam itu khamsatun, ada 5. Ini rukun-rukun Islam. Al-awwalu, yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Al-awwalu, yang pertama, syahadah. Syahadah itu kesaksian. Kesaksian an la ilaha, an bahwa la tidak ada ilaha yang disembah illa kecuali Allahu Allah. Wa anna, wa dan anna sesungguhnya Muhammadan, Muhammad itu Rasulu utusan Allahi Allah. Asani, yang kedua, iqamus sholati, iqamu melaksanakan, sholati sholat. Asalisu,
Yang ketiga, ita'uz zakah. Ita'u menunaikan az-zakati zakat. Ar-rabi'u yang keempat, saumu ramadhana, saumu berpuasa ramadhana di bulan Ramadan. Al-khamisu yang kelima, hijjul baiti lil mustati. Hijju berhaji. Al-baiti ke Baitullah, lil mustati bagi yang mampu. Nah, ini adalah rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah pergi haji bila mampu. Lanjut soal, ma makna asyhadu an la ilaha illallah. Ma apa? Makna asyhadu aku bersaksi, an bahwa la tidak ada, ilaha yang disembah, illa kecuali Allahu Allah. Jawab, maknanya a'taqidu annallaha wahidun. A'taqidu aku meyakini, anna sesungguhnya, Allah itu wahidun esa. La syarika lahu, la tidak ada, syarika sekutu, lahu baginya. Fi ibadatihi, fi di dalam, ibadatihi beribadah kepadanya atau menyembahnya. Wala fi mulkihi, wa dan la tidak pula fi di dalam mulkihi kekuasaannya. Nah, ini adalah makna asyhadu an la ilaha illallah. Jadi di sini saya mengartikan ilah itu tidak sebagai Tuhan, tapi sebagai yang disembah. Ya mungkin ya yang disembah itu ya salah satu dari fungsi Tuhan gitu ya. Tapi maksud saya di sini adalah untuk menegaskan bahwa Tuhan itu yang dimaksud di sini adalah yang pantas untuk disembah. Yang pantas untuk disembah itu adalah bahwa ya ilah itu adalah dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang menciptakan kita, dia yang memelihara kita, dia yang mengurus kita, gitu. Kok bisa Tuhan yang memelihara kita? Nah, makanya kita dikasih petunjuk. Petunjuk ini adalah bentuk dari Allah itu memelihara kita. Kita dikasih tahu jalan agar kita selamat. Jadi yang dimaksud dengan asyhadu an la ilaha illallah itu adalah kita meyakini bahwa Allah itu esa. Jangan kemudian dimaknai kesaksian di sini adalah karena kita telah melihat Allah, bukan seperti itu. Karena ada sebagian juga orang itu yang menanamkan was-was ya, menanamkan keraguan dengan bertanya ya kepada seorang muslim, apakah dia bersaksi gitu ya bahwa Allah itu esa? Tentunya si muslim menjawab iya. Nah, lalu dibahaslah tentang kata saksi. Nah, ini walaupun sedikit tapi ada itu yang melakukan pembahasan model seperti itu.
Yang dia pahami saksi itu seperti di pengadilan, bahwa saksi itu adalah melihat. Nah, gitu ya. Namun yang dimaksud dengan asyhadu, ya, aku bersaksi di sini adalah aku meyakini, gitu. Meyakini apa? Bahwa Allah itu esa. Allah itu tidak ada sekutu baginya. Gak ada yang seimbang dengannya. Dalam apa? Dalam beribadah, dalam menyembah. Tidak ada pihak manapun yang kita sembah kecuali Allah. Nah, gitu. Tidak ada pihak manapun yang berkuasa kepada diri kita kecuali Allah. Tidak ada pihak manapun yang berhak mengatur kita kecuali Allah. Kalaupun ada pihak yang kemudian menerapkan aturan kepada kita, maka aturan itu harus sesuai dengan aturan Allah atau saya tidak akan mengikuti aturannya. Seperti itu. Jadi Allah itu posisinya adalah yang tertinggi. Dan dia adalah pihak satu-satunya yang kita patuh. Jadi patuh kepada manusia itu adalah dalam rangka patuh kepada Allah. Tidak boleh kita patuh kepada manusia dalam rangka untuk bermaksiat atau menentang perintah Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu la ta'ata li makhluqi fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan asyhadu an la ilaha illallah. Lanjut ya. Soal ma makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ma apa makna asyhadu aku bersaksi anna sesungguhnya atau bahwa Muhammad itu Rasulu utusan Allahi Allah. Jawab, maknanya a'taqidu aku meyakini anna bahwa sayyidana junjungan kita Muhammadan, Nabi Muhammad itu Rasulullahi adalah utusan Allah li jami'il khalqi, li jami'i untuk seluruh khalqi makhluk. Wa yajibu wa dan yajibu wajib ta'atuhu untuk mentaatinya fima di dalam apa yang amaro telah diperintahnya. Wa tasdikuhu wa dan tasdikuhu membenarkannya fima akhbaro, fima di dalam apa yang akhbaro dikabarkannya. Wajtinabu wa dan ijtinabu menjauhi manaha anhu ma apa yang naha telah dilarangnya anhu darinya, atau ma apa yang naha dia larang anhu darinya, wa zajaro wa dan zajaro mengendalikan diri. Maksudnya mengendalikan diri untuk selalu mengikuti perintah dan menjauhi larangan, termasuk membenarkan apa yang dikabarkan. Nah, ini adalah makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan penting untuk kita pahami bahwa diutusnya utusan kepada manusia dari bangsa manusia itu merupakan kasih sayang Allah kepada makhluk. Kasih sayang Allah kepada kita manusia. Karena sebagai makhluk ya, sebagai manusia normal, ketika kita mulai berbicara tentang hakikat kehidupan,
maka kita akan mulai mengamati di sekeliling kita. Ya, kurang lebih seperti kisahnya Nabi Ibrahim dalam pencariannya kepada Tuhan. Bahwa Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim itu melihat apa yang kemudian ada di sekelilingnya dan dia berusaha mencari siapa yang menciptakan. Nah, pertanyaan yang muncul secara spontan di dalam diri kita bahwa siapa yang menciptakan ini semua ini bersifat naluriah. Bersifat naluriah itu maksudnya adalah pertanyaan yang muncul karena suatu dorongan dari apa yang kita indra. Kita mengindra bahwa adanya benda-benda di sekeliling kita yang sebagian dari benda-benda itu kita tahu siapa yang membuat. Atau minimal kita tahu jenis dari yang membuat. Semisal kita di sekeliling kita ada meja, atau kita sedang berhadapan dengan handphone, gitu ya. Handphone itu kita tahu yang membuat itu dari jenis manusia, kan kayak gitu. Yang kalaupun tidak dari jenis manusia, bisa jadi handphone itu yang membuat adalah sejenis robot yang dibuat oleh manusia. Yang pertanyaan berikutnya adalah manusia itu siapa yang buat? Kan gitu. Atau juga kita bisa lihat ada meja dari kayu di sekeliling kita. Meja dari kayu itu yang membuat adalah manusia. Dan kemudian kita juga tahu bahwa meja itu terbuat dari kayu, yang kayu itu diambil dari pohon. Yang kemudian pertanyaan berikutnya adalah pohon itu siapa yang membuat? Atau kita lihat ke benda lain, adanya bangunan di sekeliling kita. Ada sebagian bangunan itu terbuat dari batu, ada yang terbuat dari tanah, ada yang terbuat dari pasir misalnya. Kita lihat ada struktur bangunan itu terbuat dari bata merah. Yang mana bata merah itu yang membuat adalah manusia. Ada tanah liat, dicetak, lalu dibakar, kan gitu. Jadilah dia bata merah. Tapi kemudian pertanyaan yang muncul adalah, kalau bata merah itu yang membuat manusia, maka bata merah itu yang membuat manusia itu yang membuat siapa? Lalu bata merah itu terbuat dari tanah. Nah, tanah itu siapa yang membuat? Kan gitu. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang sifatnya naluriah dalam rangka manusia itu mencari eksistensi keberadaan dirinya di dunia ini, dia berasal dari mana. Disinilah kemudian normalnya manusia itu akan berpikir siapapun jenis manusianya. Seorang ateis sekalipun, orang yang tidak percaya Tuhan, dia akan mempertanyakan dalam dirinya, saya ini berasal dari mana gitu. Nah, disinilah kemudian ketika kita hanya sebatas mengamati saja, yang muncul hanyalah kekaguman-kekaguman saja. Bagaimana kemudian pohon, semisal itu ya, yang tadi meja itu terbuat dari kayu itu diambil dari pohon. Nah, kita lihat bagaimana pohon. Bahwa pohon itu dia memiliki dahan, dia memiliki ranting, dia memiliki batang, dia memiliki akar. Begitu teraturnya pohon dari sisi terciptanya dia. Atau kalau mungkin pohon itu di luar tubuh kita, kita lihat tubuh kita. Di tubuh kita ini ada yang namanya alis, ada yang namanya kumis, ada yang namanya rambut. Rambut itu maksudnya yang di atas kepala ya. Yang kita lihat antara alis, kumis, dan rambut itu jenisnya ya sama-sama rambut. Tapi kemudian kenapa rambut yang atas itu bisa memanjang, tapi kemudian alis ya segitu-segitu saja? Ini menandakan adanya sebuah keteraturan. Ada sebuahnya ketetapan, atau ada sebuahnya itu yang disebut dengan ketetapan terhadap si alis tadi, bahwa dia ya segitu-segitu aja, jangan seperti rambut gitu. Karena bisa kita bayangkan kalau orang itu alisnya itu tumbuh seperti rambut, waduh,
bisa ketutupan itu mata kan gitu. Nah, itu yang di luar tubuh. Yang di dalam tubuh adanya darah yang mengalir, membawa saripati makanan, dan lain sebagainya. Mungkin bagi yang pernah belajar biologi bisa paham, bisa lebih paham dari itu. Ya. Itu hanya akan memunculkan kekaguman-kekaguman saja, yang kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, nanti kita akan mulai menyamakan antara Allah dengan makhluk. Semisal, kita lihat orang itu baik hati, suka memberi, dan dia dermawan. Walaupun dia dermawan sekalipun, ya, dia memiliki keterbatasan dalam memberi. Yang kemudian kita lihat kenapa dia terbatas, karena tangannya ada dua. Tapi bagaimana dengan Tuhan yang memberi kita sebanyak ini? Nah, mulai dah pikiran kita muncul. Bisa jadi Tuhan itu tangannya banyak. Makanya ada tuh agama yang salah satu Tuhan itu tangannya banyak. Itu. Atau juga ketika kita ada sebagian yang hidup sebagai nelayan, semisal ya, hidup bergantung kepada hasil laut. Yang karena dia itu bergantung kepada hasil laut, ketika dia tidak mendapatkan tuntunan tentang siapa yang memiliki laut, maka dia akan beranggapan bahwa lautlah yang memberikan dia rizki, lautlah yang memberikan dia kehidupan. Sehingga dia mulai mengucapkan terima kasih kepada laut, sehingga ada yang kita sebut dengan namanya sedekah laut. Itu. Ada lagi bagi yang bukan nelayan, semisal petani, karena dia melihat bahwa bumi lah yang menumbuhkan apa yang dia tanam, sehingga kemudian itu tumbuh subur dan bisa dipetik hasilnya, lalu mulailah dia berterima kasih kepada bumi dengan melakukan sedekah bumi. Akhirnya kemudian ketika itu tidak dituntun oleh Allah, itu akan kacau balau. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pihak yang mengetahui atau yang paling mengetahui tentang kebutuhan makhluknya, bahwa makhluknya yaitu kita ini manusia akan mencari sosok dia, ya, mencari kepada Allah, maka Allah utuslah itu yang namanya utusan. Yang utusan itu bisa kita indra, bisa kita lihat karena dia itu adalah utusan yang berasal dari bangsa kita, yaitu manusia. Yang kemudian kita bisa mencontoh, yang bisa kemudian kita bertanya. Nah, bisa kita bayangkan kalau utusan itu dari bangsa jin, semisal, gimana kita bisa bertanya? Kelihatan juga kagak kan gitu. Nah, disinilah kemudian sekali lagi saya katakan bahwa diutusnya utusan itu adalah sebagai rasa sayang Allah kepada kita, yang tentunya kita harus berterima kasih kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai pembawa pesan. Jadi tugasnya seorang utusan itu adalah pembawa pesan. Pembawa pesan dari Tuhan atau dari pencipta alam semesta tentang apa yang kemudian menjadi tanda tanya dalam diri kita yang berkaitan dengan hakikat hidup. Nah, disinilah kita kemudian dituntun. Makanya di sini kita memposisikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, karena dia adalah sebenar-benarnya utusan, maka dia itu menjadi wajib untuk kita taat kepadanya, ya, karena dia membawa pesan dari Allah, ya. Dan juga kita juga taat untuk meninggalkan apa yang menjadi dilarangnya, karena itu akan berbahaya untuk kita. Dan kita juga membenarkan apa yang dikabarkannya. Nah, ini adalah tentang makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, semoga apa yang sedikit ini ya bisa difahami. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan disampaikan ketika kita telekonferensi. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi